Hai guys, salam dari London, Inggris. Hari ini very special, di weekend yang cerah ini alhamdulillah aku mau jalan-jalan keliling Hyde Park, yaitu taman yang paling populer di Central London. Dan hari ini aku sambil jalan-jalan nunjukin kalian sekitar, aku mau cerita juga soal pengalaman perantauan aku di London, Inggris, sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di DM, yang ada di YouTube. Semuanya aku mau jawabin di video kali ini. Luas Hyde Park ini guys, sekitar hampir 200 kali lapangan bola. Jadi bayangin sebesar apa di tengah kota London. Hyde Park itu tuh nggak cuma taman, banyak banget tempat-tempat bersejarah yang tersebar di taman yang seluas ini. Jadi guys, itu tuh adalah tempat masuknya. Ini di area dekat Leicester Square Station, dan turun station langsung dimanjakan guys dengan si ini nih, Italian Garden. Lihat ya guys, di tengah-tengah Hyde Park itu ada taman kayak gini. Bener-bener lagi cerah banget cahayanya. Di sini itu gak cuma ada taman, tapi ada cafe juga. Nanti aku akan coba ke salah satu kafenya sambil aku ngobrol-ngobrol sama kalian. Guys, sambil menikmati si Italian Garden, aku sambil mau balasin pertanyaan-pertanyaan kalian. Yang pertama, sebenarnya banyak banget yang nanya soal perkampusan. Ini dari Pur Pau Pau. Kakak kuliah di London, S2 kah? Di univ mana? Jurusan apa? Terus S1-nya di Indo ambil apa? Jadi aku itu bener S2 di London, ambil Masters of Digital Marketing guys, di King's College London. Dan sebelumnya di Indonesia, aku tuh kuliah di Jogja. Aku ambil Business Management di UGM, dan emang penjurusannya itu udah fokus ke pemasaran, ke marketing dan strategik gitu. Dan sebenarnya itu sih menurut aku adalah the first starting point of my career journey. Aku kerja selama 3 tahun, baru aku akhirnya pindah ke Inggris karena adalah hal-hal yang aku mau capai dengan aku kuliah di luar negeri. Pertanyaan dari Isana LV. Mahal nggak sih tinggal di London? Aku pribadi sebagai orang Indonesia yang bermata uang rupiah, itu kerasa mahal banget. Orang sini pun juga ngeluh karena semakin tinggi lah biaya hidup. Dan fun fact, big chunk of the biaya hidup itu jatuh kepada rent. Contoh, pada saat itu di satu kamar sharing bareng-bareng beberapa orang di satu rumah, itu tuh bisa habis sekitar 22 juta per bulan guys, bayangin. Dan untuk makan, untuk transport itu sebenarnya mungkin hanya 30%-nya lah dari itu gitu. Jadi kalau misalkan untuk masalah rumah kalian udah bisa figure out how, untuk biaya-biaya lain itu jauh lebih mudah. Lanjut, pernah homesick atau enggak? Homesick itu selalu ada guys, tapi ya mau nggak mau ini adalah keputusan yang aku ambil sendiri. Jadi alhamdulillah juga berkat teknologi aku bisa dengan gampang telepon mamaku, telepon teman-teman aku gitu, yang sangat-sangat mengurangi homesick. Dan alhamdulillah juga aku di London tuh ketemu teman yang super baik-baik dari Indonesia yang membuat aku tuh ngerasa aku punya a little Indonesia di London. Dan nggak cuma itu aja, sekarang alhamdulillah di YouTube aku super duper happy ngelihat teman-teman yang antusias dengan konten-konten aku. Gemes banget, jauh lucu banget. Lucu banget. Guys, lanjut. Apa sih culture shock yang paling berat selama tinggal di London? Menurut aku pribadi, yang pertama soal keamanan. Karena di Indonesia, di Jakarta, di Jogja, dimanapun itu di Indonesia, aku tuh jarang banget ngerasa anxious atau nggak aman gitu. Cuma ternyata di London, karena banyak banget crimes yang terjadi, dan aku beberapa kali lihat juga di depan mata kepalaku sendiri ada pencopetan, itu yang bikin aku tuh ngerasa selalu anxious, dan setiap pergi-pergi itu selalu pastiin aku aware dengan sekitar gitu. Karena kalau enggak, kayak we never know apa yang bisa terjadi sama kita. Sama yang kedua itu soal toilet kali ya guys, karena ya di Indonesia udah by default toiletnya tuh udah ada semprotannya gitu, sedangkan kalau di sini tuh nggak ada, dan kebanyakan orang sini tuh pakai tisu, yang mana aku sampai sekarang tuh nggak mau dan nggak nyaman aja gitu. Jadi caranya adalah yang pertama bawa portable bidet kemana-mana, atau kalau kepepet banget tisu basah, atau kalian udah tinggal di rumah itu aku saranin banget install kayak
semprotan ke toilet kalian gitu, biar ya lebih nyaman lah hidupnya. Bahagianya kesini di kondisi cuaca yang secerah ini di musim dingin, di winter, karena ini tuh adalah salah satu hal yang sangat rare ya didapetin. Jadi kalau aku bisa lihat kiri kanan, orangnya literally guys full senyum, bener-bener riang banget gitu loh, kayak happy banget gitu. Jadi alhamdulillah, walaupun agak sedikit silau sebenarnya, tapi kita bersyukur. Yang menurut aku orang Inggris tuh jempol adalah mereka sangat sporty, mereka sangat healthy lifestyle, dan mereka benar-benar menjunjung tinggi namanya work-life balance. Dan itu bisa dilihat dari banyak banget anak-anak muda di sini yang aktif. Nggak cuma anak muda sih guys, orang tua pun yang udah putih rambutnya itu tuh masih super duper aktif untuk lari, untuk pilates, untuk semuanya lah. Intinya itu tuh udah bener-bener jadi lifestyle mereka, bukan cuma karena FOMO gitu. Karena di udara hujan pun, di udara dingin pun, di salju pun, itu mereka tetap olahraga dan tetap lari. Jadi emang udah menjadi darah daging kali ya. Wah, cantik banget guys. Jadi di Hyde Park ini guys, tiap ada kayak hal-hal gini, itu tuh kita bisa membaca gitu. Kita bisa baca ini tuh apa sih gitu kan. Di kayak gini nih, lihat deh. Jadi ternyata dia namanya adalah Henry Moore the Ark. Nah, jadi dari sini ternyata monumen ini itu dibuat dari tulang-tulang yang dia kumpulkan lah di eksplorasi dia gitu. Interesting. Jujur aku berapa kali lewat tapi aku nggak pernah baca guys. Guys, lanjut kita mau ngopi dulu. Ini dia. Jadi ini tuh di Serpentine ya ngomongnya. Jadi di tempat ini tuh ada museum yang biasanya gratis, tapi sekarang ditutup, dan ada kafenya. Kafenya guys, itu tuh dibuat sama salah satu arsitek terkenal yang namanya Zaha Hadid. Dari bentukan bangunannya tuh kayak unik banget, dan di luar ada tempat duduk, dan kita mau coba lihat tempat duduk di dalam. Ternyata di dalam super duper penuh, jadi katanya cuma bisa di luar. Jadi nggak apa-apa, kita di luar aja. Dan di sini tuh scan-nya pakai QR code guys, jadi kita nggak usah kayak manggil-manggil mbaknya dari dalam. Makanannya kelihatan enak sih. Cuma aku nggak tahu apakah aku ngopi aja atau aku mau makan sekalian ya. Guys, pertanyaan dari Puput Islamita, kamera yang dipakai untuk vlog apakah bagus banget? Nah, ini pertanyaan yang lumayan banyak aku dengar juga di YouTube. Apakah kalian mau mulai ngevlog juga? Dan aku itu guys, aku pakai DJI Osmo 3. Jadi itu tuh kamera yang kelebihannya dia tuh ada gimbalnya guys. Jadi ada sensor face-nya dan ada gimbalnya yang bikin tuh selalu stabil. Tapi jujur secara price point itu cukup mahal, dan kemarin dapat pas lagi diskon juga di sini. Kalau kalian mau mulai ngevlog dan gak mau investasi sebesar itu, bisa juga sih guys beli gimbal yang untuk HP. Jadi bisa ngevlog dengan stabil tanpa harus keluar banyak gitu. Lanjut pertanyaan, kakak aslinya dari mana? Guys, aku itu dari Indonesia. Aku besar dan lahir di negara tercinta kita. Mama aku tuh asalnya dari Jawanya, ada daerah Sumateranya. Tapi kalau aku pulang kampung, biasanya aku ke Jawa Timur karena nenek aku itu tinggal di Ngawi, Jawa Timur. Bude aku tuh tinggal di Madiun. Jadi kalau lebaran kita suka ke sana. Sedangkan kalau dari keluarga kakek aku itu pas masih hidup, kakek aku tuh tinggal di Sumatera Selatan, tepatnya di Lahat. Jadi kalau lebaran pun aku juga suka ke keluarga Sumatera. Guys, kopi aku udah datang, flat white sama croissant pong au chocolat. Lucu banget di depan aku guys, ada peliharaan, ada anjing. Dia diem di bawah kursi, gemes banget. Aku kalau minum kopi itu harus pakai yang namanya stevia, karena aku nggak bisa banget minum minuman pahit. Jadi dengan stevia ini rasanya tuh bener-bener kayak kopi manis. Bismillah. Kalau udah pakai gula tuh kayak jadi enak banget. Dan si croissantnya, pain au chocolatnya, bener-bener kelihatannya kayak sangat crispy sih guys. Kita cobain ya.
Enak banget. Guys, balik lagi ke topik kerja. Jadi tuh kerja di sini. Pertanyaan dari Mumere, soal apply kerja di London buat foreigner kak, kayak peluangnya gimana? Guys, itu pertanyaan yang bener banget harus ditanyain kalau kalian ada kepikiran atau keinginan untuk kuliah dan kerja di luar negeri. Buat yang lewat jalur pendidikan, itu kesempatan kerjanya adalah saat kuliah, dapat 20 jam kerja di Inggris selama kuliah per minggu. Dan setelah itu kalau kalian ambil jalur namanya graduate visa, pakai visa setelah kuliah selama 2 tahun, bisa kerja tanpa sponsor dan bisa kerja full time 40 jam per minggu gitu. Di luar dari jalur pendidikan itu ada yang namanya skilled worker, yaitu harus disponsorin guys sama perusahaan. Banyak yang pakai spouse visa juga atau jalur menikah dengan orang bule, orang Inggris. Dan ada jalur-jalur lain yang mungkin aku bakal cerita detailnya nanti kalau kalian banyak yang tertarik. Mungkin jujur aku pribadi, kalau aku di Jakarta kemarin nggak ada pengalaman kerja, aku dari S1 langsung S2, belum tentu aku bisa dapat kerja. Dan sekarang cuma punya degree aja tuh nggak cukup guys. Dan aku pun di CV itu tuh taruh pendidikanku itu di bagian bawah, tapi pengalaman kerjaku di bagian atas CV. Karena yang dilihat perusahaan adalah, dari yang aku tahu dan dari pengalamanku juga, mereka ngelihat cocok nggak sih ini orang untuk kerja di bidang ini, apakah dia udah punya pengalaman di bidang ini atau belum gitu. Jadi pengalamanku pribadi, aku tuh start nyari kerja 3 bulan sebelum aku lulus guys, bayangin. Jadi aku sambil skripsian, bener-bener setiap hari sambil apply kerja. Pertama aku apply kerja di Indonesia obviously, terus yang kedua baru aku apply kerja di Inggris. Aku tiap hari daftar lebih dari 10 company selama 3 bulan di akhir aku kuliah dan 3 bulan setelah aku kuliah. Dan itu udah dibilang cukup cepat di Inggris karena rata-rata itu tuh bisa 6 sampai 12 bulan lah sampai dapat kerja full time. Oke guys, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu soal menjadi muslimah di London, Inggris. Ini Kak Ocha mentor nanya, awal mula menetapkan untuk berhijab gimana ceritanya. Jadi terutama tahun lalu, sayangnya pas aku akhirnya udah bisa ke London, aku tuh terdistraksi guys sama keindahan dunia baru ini. Jadi aku ingat banget, mungkin 6 bulan pertama aku di London, karena aku berusaha untuk survive, aku jadi lalai dengan kewajiban aku sebagai seorang muslim. Terus aku ingat banget zaman-zaman cari kerja, itu tuh aku kayak diingatkan kembali sama Allah, kayak Zizi, yuk balik gitu, kayak yuk balik lagi. Akhirnya pada saat itu aku bener-bener kayak meminta maaf ke Allah, kayak Allah maaf ya, selama beberapa bulan terakhir aku udah dikasih nikmat, aku malah lalai gitu. Tolong dong ya Allah, kayak guide me to the right path again gitu. Dan pada saat itu tuh aku mulai belajar lagi. Di Ramadan 2025 aku mulai les belajar Quran lagi. Aku les sama guru ngaji di Indonesia. Nanya sih guys, nanya ke diriku, nanya ke internet juga, kenapa Islam mewajibkan wanita yang udah balik untuk berjilbab gitu. Dan pas aku baca, aku tuh realize kayak, oh ternyata bener ya, aku tuh berjilbab itu tuh bukan untuk Allah. Aku berjilbab itu untuk menjaga diri aku sendiri gitu. Dimana aku ngerasa banget aku hidup di negara ini sebagai perempuan sendiri, itu tuh sadar nggak sadar banyak banget hal yang kadang tuh suka kayak membahayakan lah guys, kayak dari pandangan orang, dan itu malah membawa aku ke bahaya. Hal gitu tuh yang sebenarnya aku selama ini nggak sadar, dan ternyata oh benar juga ya, kalau aku menutup auratku dengan benar, mungkin hal-hal itu tuh kayak nggak akan ada, dan aku akhirnya jadi lebih terproteksi gitu loh. Kayak oh akhirnya for the first time in my life guys, aku ngerasa aku keluar bisa diidentifikasikan sebagai orang Islam atau orang Muslim. Udah nyarap, dan jujur tadi aku duduk dingin banget rasanya. Jadi saatnya kita jalan-jalan lagi. Nah ini aku mau menuju ke lake
atau danau yang paling famous di sini, yang banyak bebek-bebeknya. Lihat ya guys, Masya Allah banget. Ini literally aku di jembatan. Di bagian sananya itu juga lake. Aku bakal turun dan tunjukin kalian lebih deket vibe-nya gimana. Guys, anginnya ya Allah. Bye-bye. Ini nih guys, gambaran maps dari Hyde Park. Jadi di sini ada Kensington Garden, di sini Hyde Park sebelah-sebelahan. Tadi yang kita Italian Garden itu ternyata masih part of Kensington Garden guys. Dan ini aku di Hyde Park, posisinya ada di sini. Dan aku mau ke Diana Memorial Fountain, yaitu air terjun. Hah? Fountain tuh air mancur. Nah, kita udah sampai guys ke si fountainnya atau air mancurnya peninggalan Lady Diana. Tapi ini unik banget sih, karena kan kita bayangin air mancur tuh biasanya kayak di tengah terus ada air yang turun gitu kan. Tapi ini tuh guys bentuknya kayak sungai. Jadi sungai yang mengelilingin si lapangan di tengah situ. Jadi benar-benar kayak flowy gitu. Nah ini guys, ternyata dia emang membuat ini very very special with such a high technology yang bikin si airnya bisa naik terus turun gitu. Jadi kalau dilihat itu tuh nggak flat guys. Dia turun ke bawah terus naik lagi, dan katanya ada bagian yang, nah ini ada bagian air yang kayak keluar-keluar gini nih. Itu yang bikin airnya terus fresh. Guys, lihat deh. Jadi ada granit dan juga air mancur di dalam air mancur yang membuat airnya tuh kayak tetap jernih, bersih, dan fresh. Nah guys, sekarang aku menuju ke danau utama di Hyde Park ini. Ini juga nice spot buat duduk-duduk sih. Lihat deh, aku mau duduk di sini. Lihat sih. Guys, ini juga tempat beli minum. Ada ice creamnya, ada kue-kue juga. Lihat deh. Wow. Sangat menarik guys. Terus di sini tuh ada bagian yang kita bisa pakai untuk berenang. Jadi kalau summer itu gini nih, udah ada pembatasnya. Saking jernihnya ini, orang bisa langsung nyemplung dan berenang. Walaupun ada burung-burung dan bebek-bebek, tapi mungkin itu adalah yang bikin seru kali ya guys. Berenang bersama alam-alam. Kerja apa di London guys? Sekarang aku tuh kerja sebagai digital marketer di salah satu perusahaan education technology. Aku sempat handle juga higher education, jadi yang berhubungan dengan kampus S1, S2, S3 luar negeri. Kerjaan aku adalah memberikan informasi lewat digital channel sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri. Kalau kalian penasaran, aku bisa bikin video khusus untuk itu, kesempatan-kesempatan kuliah dan apa aja sih kayak trik-triknya untuk dapat kuliah di luar negeri tanpa harus pakai beasiswa full. Tapi sih kalau kalian yang tertarik, tulis di komen ya guys. Mungkin konklusinya, kalau ditanya lebih happy tinggal di Indonesia atau di London, aku bisa bilang Indonesia tetap di hati dan tetap akan menjadi nomor satu. Aku melihat London ini emang sebagai tempat aku grow. Aku udah plan juga kapan aku harus pulang, dan aku benar-benar mau ambil ilmu, pengetahuan, koneksi, network sebanyak-banyaknya selagi aku tinggal di London, Inggris. Tapi jujur, kenapa aku suka banget tetap jatuh cinta dan makin jatuh cinta sama Indonesia setelah aku tinggal di London, karena aku tuh sadar bahwa hidup di Indonesia tuh alhamdulillah itu bagi aku paling nyaman. Oke, terutama pas aku tinggal di Jogja sih guys. Dulu aku 8 tahun tinggal di Jogja tuh rasanya kayak tenang. Jadi itu yang aku masih belum dapet saat aku tinggal di sini. Walaupun aku tahu juga di Indonesia emang gak sempurna, terutama dengan apa yang terjadi gitu kan, gunjang-gunjing yang terjadi di Indonesia.
aku benar-benar aware dan aku ngikutin banget soal itu. Perbedaan utamanya adalah mungkin pertama service kali ya. Di sini itu ya apa-apa mahal, apa-apa tuh dikerjain sendiri. Kayaknya nggak terlalu gotong royong lah ya gitu. Sedangkan kalau di Indonesia, aku mau minta tolong siapapun, kapanpun, gampang. Terus selanjutnya adalah culture. Aku nggak ngerasa di sini tuh ada sebuah culture yang mengikat kuat dan menggabungkan orang menjadi satu gitu. Aku merasa orang di sini tuh ya udah hidup di bubble mereka masing-masing. Itu sih yang masih lumayan kosong buat aku. Guys, aku udah di luar Hyde Park sambil menutup series jalan-jalan di taman hari ini. Thank you guys so much for watching. Hari ini aku udah cerita lumayan banyak soal pengalaman aku. Semoga nggak ngalor ngidul dan semoga kalian bisa mengambil sedikit informasi atau sedikit pelajaran yang bisa kalian pakai untuk apa yang mau kalian capai atau cita-citakan. Hope you guys enjoy it. Thank you so much again for the support. Insya Allah kalau kalian pengen tahu spesifik topik mau dibikinin video tentang itu, I'll be happy to do it. Please banget guys, komen atau DM aku di Instagram. Insya Allah aku coba balasin satu-satu. And see you guys on the next video. Bye bye guys.